Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MKTV, kembali lagi dalam program Pariwara bersama dengan Bajnas Jawa Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi kita telah membahas secara singkat nih mengenai zakat ekspres. Dan saat ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai zakat ekspres dari Bajnas Jawa Barat. Nih Pak, untuk zakat ekspres sendiri ini kan juga pastinya mendorong nilai kebermanfaatan dana tanpa henti nih Pak, dari muzaki kepada mustahik. Kira-kira ini caranya seperti apa nih Pak? Ya, kami kan punya banyak program ya melalui zakat ekspres ini. Dari dana zakat infak sodakoh yang masuk ke Bajnas Jabar, kita salurkan melalui berbagai banyak program, baik yang programnya sifatnya distributif ya ataupun pendayagunaan pemberdayaan ya. Untuk program distributif misalkan kita punya yang namanya tebus bayi. Apa itu Pak? Nah, jadi kan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit tapi belum bisa keluar dari rumah sakit karena pembiayaannya, sehingga harus ditebus, dia kan kesulitan sementara kondisinya masih dalam golongan fakir miskin. Ya sudah, kita bisa bantu dengan tebus bayi. Ya, ada juga yang namanya program lulus. Program lulus itu sekolah ini Pak? Lulus sekolah. Jadi kan udah lulus, udah ujian, nilainya bagus, ya pinter dan sebagainya, tapi nggak bisa ngambil ijazah. Kenapa? Karena SPP-nya belum dibayar. Nah kan gitu kita bantu. Banyak sekali kita bantu itu. Nah kita juga bekerja sama dengan yang namanya JKR, Jabar Quick Response. Berarti bekerja sama dengan Pemprov Jabar? Pemprov Jabar dengan Jabar Quick Response. Nah ini untuk menyerukan dana-dana yang sifatnya cepat gitu. Membutuhkan bantuan cepat kan. Kalau misalkan orang lagi kena kondisi darurat, dia membutuhkan bantuan cepat, kan nggak bisa kita, oh ya udah masukin dulu proposalnya, kita proses sehari, 2 hari, 3 hari nggak ada kabar, diteleponin nggak diangkat-angkat, kan gitu ya, keburu meninggal, keburu masalahnya tambah berat kan. Nah kita layanan ekspres ini bekerja sama dengan Jabar Quick Response dalam hal bagaimana merespon secara cepat persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat gitu. Berarti ini kalau untuk yang kerjasama dengan Pemprov Jabar ini memang saat ini memang sudah bekerja sama. Jadi nanti apabila ada sesuatu musibah atau apa, Bajnas langsung menyalurkan begitu ya Pak ya? Cepat. Intinya adalah pada respon cepatnya ya. Ketika Bapak Ibu menyampaikan dana zakat infak sedekah kepada Bajnas Jabar, kami respon dengan cepat dan kami salurkan pula dana itu dengan cepat pula kepada mustahik. Tidak ditimbun ya, ditahan lama-lama di rekening Bajnas misalkan ya, karena memang itulah tugas kami sebagai amil zakat, bagaimana merespon muzaki dengan cepat, merespon mustahik pun dengan cepat, sehingga kemudian lembaga zakat atau badan zakat ini bisa dirasakan betul-betul kehadirannya oleh masyarakat. Berarti ya tadi Pak, supaya nilai kebermanfaatan yang didapatkan pun insya Allah tinggi begitu ya Pak ya. Betul. Nah selanjutnya nih Pak, untuk kebermanfaatan tanpa henti ini kan tentunya dituangkan dalam banyak program nih Pak pastinya. Lalu program apa saja Pak yang mendorong nilai kebermanfaatan tanpa henti ini? Kita ada beberapa program ya, diantaranya kita punya yang namanya program membuat rumah sakit mata gratis untuk kaum duafa. Kita sedang menyiapkan, ada rumah sakitnya, tapi ini masih dalam persiapan ya. Ada juga kita mau bangun klinik geriatri ya, klinik khusus untuk para lansia. Jadi walaupun ngantri sesama lansia lah ya, tidak serobotan sama anak muda gitu ya. Itu juga diantaranya program kita. Ada juga memang program yang sifatnya cepat tadi, penanganan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat ya, tidak bisa bayar SPP, tidak bisa nebus bayi di rumah sakit ya. Terus kemudian untuk jompo lansia ya, untuk mereka yang membutuhkan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan sebagainya. Saya kira banyak sekali program-program yang kita siapkan. Baik itu program berdasarkan permintaan para mustahik yang memang membutuhkan, atau memang kami yang mencari langsung para mustahik itu ke daerah-daerah, sehingga kemudian kita pun diantaranya berbagi, karena cakupan kita adalah Jawa Barat, jadi mustahik kita, sasaran penerima manfaat kita adalah di seluruh Jawa Barat, bahkan sampai ke pelosok begitu. Berarti ini ada survei gitu Pak, melalui survei ke lapangan atau bagaimana Pak? Betul. Jadi kalau ada permintaan bantuan, permohonan bantuan, kami tidak langsung ini, tapi tetap verifikasi. Verifikasi. Cuman verifikasinya tidak terlalu berbelit, intinya untuk memastikan bahwa apakah betul orang ini fakir miskin dan membutuhkan bantuan, kan gitu ya. Jangan sampai ya abal-abal miskinnya ya, pura-pura miskin, kan mental, ini masalah mental ya.
masalah mental kita lebih suka menjadi tangan di bawah daripada tangan di atas, sehingga dikit-dikit mengajukan bantuan, padahal ketika disurvei ke rumahnya, oh ternyata punya segala misalkan ya. Tetap ada proses verifikasi, tetap ada proses validasi, tapi itu kita lakukan dalam waktu yang cepat sesuai dengan namanya zakat ekspres. Dan itu juga supaya amanah juga sih ya Pak ya, dengan adanya proses verifikasi tersebut. Betul banget. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, berarti tadi untuk penyampaian zakatnya sendiri itu memang melalui survei-survei gitu ya Pak ya, supaya lebih amanah. Tapi kalau untuk proses penyaluran zakatnya sendiri ini seperti apa Pak? Ya, penyalurannya kita melalui banyak program. Di antaranya tadi ya, baik program-program yang sifatnya pendistribusian, distributif. Jadi untuk menyelesaikan masalah hari itulah ya, misalkan untuk makan ya, untuk kebutuhan pokok ya, atau program yang sifatnya pemberdayaan. Pemberdayaan bagaimana mengubah seorang mustahik menjadi muzaki. Yang asalnya tangan di bawah, dia menjadi tangan di atas. Nah kalau itu mah kita kasih modal, kita kasih pendampingan, kita gitu, kasih edukasi, ada juga seperti itu. Termasuk beasiswa, kita dampingi dan sebagainya. Sehingga kemudian, walaupun dalam kondisi ini dia awalnya menerima, ketika kita bina, ya, kita berdayakan, itu lama-lama kemudian dia bisa memberi, bisa menjadi muzaki. Gitu. Berputar terus ya Pak berputar terus. Dan kemudian suatu saat ya, memang tugas kita tidak hanya sekedar menghabiskan uang, kan tidak begitu. Tapi kemudian bagaimana uang ini memberikan kebermanfaatan yang terus-menerus. Ya. Ketika kita angkat derajat seseorang, dia bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ya. Termasuk ketika kita mendirikan infrastruktur sosial yang produktif seperti tadi, rumah sakit, ya, klinik, itu kan dari dana infak, sodakoh yang kita kumpulkan, lalu kita bangunkan rumah sakit, manfaatnya untuk para duafa, ya, dan juga mereka yang bekerja di situ, maka selama rumah sakit ini berdiri, maka pahalanya ngalir kepada para muzaki, para mustahi, para munfik yang menginfakkan atau mendonasikan hartanya kepada Basnas ini. Masya Allah, ini jadi bukan hanya sekedar memberi, tapi juga apa ya Pak, kebermanfaatannya ini juga terus berputar jangka gitu ya, panjang juga. Jangka panjangnya betul sekali itu. Dan selain untuk 8 asnas penerimaan zakat ekspres, juga katanya ini akan digunakan untuk mendukung program Pemprov Jabar tadi ya Pak ya. Dan itu pastinya juga akan sangat bermanfaat untuk Jabar sendiri gitu ya Pak ya. Jadi kan program Pemprov Jabar yang dibantu oleh Basnas atau dikerjasamakan dengan Basnas adalah program-program yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi insya Allah langsung dengan kebutuhan gitu. Masyarakat ya, bukan misalkan kita ngebangun kantor untuk ASN misalkan, bukan ya. Nah, di antaranya untuk yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan juga kita bisa membangun yang namanya infrastruktur sosial produktif tanpa menggunakan APBD ya. Jadi kita bisa membangun rumah sakit tanpa harus minta-minta uang ke pemerintah. Rumah sakit ini dari dana umat ya, untuk kebutuhan umat, dan sehingga kemudian pelayanannya pun maksimal untuk umat, bahkan bisa gratis untuk para kaum duafa. Masya Allah. Kan jadi mereka bisa berobat dengan gratis ya, dan juga rumah sakit ini berdiri menjadi sebuah lembaga sosial, infrastruktur sosial, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Masya Allah. Dan ini juga untuk para muzaki ini, insya Allah amalannya akan terus berlipat ganda gitu. Karena akan terus menerus. Betul, begitu. Ini jadi passive income pahala buat mereka. Masya Allah, ya, ini luar biasa sekali nih ya Basnas Jawa Barat. Dan insya Allah nih Pak, setelah ini kita akan berbincang-bincang lebih lanjut mengenai zakat ekspres. Jadi bagi sahabat MKTV, jangan kemana-mana, tetap di Pariwara.